Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sahabat muslim semua, saat ini ada begitu banyak buku yang berbicara soal Dajjal dengan begitu detail, mulai dari kelahirannya, keberadaannya, sekarang hingga kemunculannya. Tidak hanya buku, saat ini juga begitu banyak ustadz yang membahas soal Dajjal ini dengan begitu detailnya, hingga seakan-akan ustadz tersebut telah pernah bertemu dengannya. Bahkan ada ustadz yang dalam ceramahnya tersebut menyematkan kata Dajjal pada sekelompok atau orang tertentu. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Dajjal itu benar-benar ada? Jika ada, itu sebuah nama atas sesuatu atau hanya sifat dari sesuatu yang bisa berwujud apapun? Apakah dalam agama Islam memberikan kepada kita dengan begitu jelas keterangan tentang sosok ini, sehingga setiap membaca teks agama orang dapat mengetahui keberadaannya dengan pasti? Jawaban atas pertanyaan ini, karena berhubungan dengan tafsir hadis Nabi, maka otomatis ada begitu banyak ragam tafsirannya. Dalam beberapa hadis secara eksplisit menyebutkan akan adanya seseorang yang bernama Dajjal. Tapi untuk keberadaannya sampai saat ini belum diketahui. Kalau ada orang yang mengklaim tahu keberadaannya, siapapun dia, hampir bisa dipastikan dia berbohong. Sahabat muslim semuanya, sebab jika cuma klaim, jangankan mereka, dulu ada sebagian sahabat yang seolah-olah melihatnya. Bahkan ia malah dikenali dengan nama Ibnu Al-Siyad, padahal itu belum tentu orang yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Nabi. Sahabat muslim semuanya, hadis-hadis yang berbicara dengan Dajjal cukup banyak terdalam Kutubut Tis'ah, yaitu kitab hadis yang berjumlah 9, yang diantaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Nasai, dan seterusnya. Para ulama hadis mengkategorikan hadis-hadis tentang Dajjal dalam bab kekacauan dan tanda-tanda hari kiamat. Dengan demikian, jika kondisi kita sekarang masih baik-baik saja, maksudnya masih banyak orang yang sholat, masih banyak orang yang berpuasa, masih banyak antri-antri orang yang pergi haji, berarti Dajjal belum akan muncul. Di antara hadis yang populer menyebut keberadaan Dajjal adalah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tak bermata satu. Dalam Sahih Abu Dawud juga dikutakan sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antar kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus terlalu baik, terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Tuhan kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dari beberapa hadis tentang Dajjal, ulama berbeda pemahaman dalam memaknai hadis tentang Dajjal tersebut. Sebagian berpendapat keberadaannya benar-benar ada, dan bentuknya dan sifatnya sebagaimana adanya yang tertulis dalam hadis tersebut. Ia mampu menghidupkan orang yang telah dibunuhnya. Ia mampu membuat orang buta kembali melihat, dan seterusnya. Pendapat ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Imam Muslim. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa
ia ada, akan tetapi wujudnya belum bisa dipastikan. Identifikasi fisik Dajjal dalam hadis tersebut merupakan tamsil atau gambaran atas meninggi atau meningkatnya kejahatan dan kerusakan bumi ketika menjelang hari kiamat. Pendapat ini diperkuat oleh Badruddin Al-Aini dalam Syarah Sunan Abu Dawud. Dalam kamus bahasa Arab sendiri, tulisan dal, jim, dan lam itu berarti berdusta. Juga dapat berarti menipu, mengelabui, menutupi, sombongan, dan seterusnya. Penambahan tasdid Dajjal dalam kata tersebut menunjukkan bentuk mubalaghah, yaitu menunjukkan arti yang sangat atau persangatan. Maka artinya tidak hal lagi pembohong, tapi pembohong besar. Tidak lagi berarti penipu, tapi penipu ulung. Tidak hanya berarti menutupi atau mengelabui, tapi ahli dalam membuat propaganda, sehingga sesuatu yang sangat buruk bisa terlihat begitu indah dan begitu baik. Pada akhirnya, dan mungkin ini yang paling penting buat kita, apakah Dajjal ialah seorang yang punya sifat di atas, atau ia hanya julukan dari orang atau organisasi apapun yang melakukan kejahatan yang dampaknya begitu besar pada umat manusia? Tugas kita sebagai umat Islam hanya dua. Yang pertama, marilah kita berusaha untuk tidak mempunyai sifat sebagaimana sifatnya Dajjal. Dan yang kedua, jika kita yakin bahwa Dajjal itu sosok tertentu, mari kita tunggu bersama-sama. Dengan catatan, jangan pernah ada di antara kita menunjukkan jari kita pada orang lain ataupun kelompok lain sebagai Dajjal, apalagi orang tersebut sesama muslim seperti kita. Sebab bagaimanapun kita, sebagai muslim, kita tak pernah diwajibkan untuk kenal yang namanya Dajjal. Tapi di sisi lain, menuduh orang muslim sebagai Dajjal adalah dosa yang sangat besar. Dan akhirnya sahabat muslim, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.